Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita pembelajaran jarak jauh ya. Kalian berada di rumah dan ibu yang berada di sekolah. Baik anak-anak ibu sekalian, apapun kondisinya saat ini kita tidak dapat belajar di sekolah, apapun kondisi yang sedang kita alami, kita tetap wajib bersyukur ya, karena ada campur tangan Allah di situ. Masih banyak nikmat Allah ya yang terasa, yang kita dapatkan saat ini melalui media ini, media WhatsApp group. Dengan diberikannya nikmat Allah, kita diberikan nikmat dapat berkomunikasi lewat WhatsApp jarak jauh. Ini juga bukti bahwasanya itu adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Itu doa kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Anak-anak ibu sekalian, tadi sebelumnya sudah diperkenalkan sama Ibu Syarifah bahwasanya hari ini yang akan memberikan pelajaran adalah Ibu pengganti dari Ibu Syarifah. Ibu perkenalkan kembali, nama Ibu adalah Siti Nur Hasanah ya. Panggil Ibu Nur pendeknya. Nanti kalau bertemu semoga segera kita bisa dapat bertatap muka di sini. Ibu yang akan selanjutnya mengajarkan pendidikan agama Islam di kelas 5 dan 6 di SDN 001 ya. Baik anak ibu semua, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya yang sudah dibawakan oleh Ibu Syarifah. Namun sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Kita buka pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa belajar bersama-sama. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada dua kata di sini, asma dan husna. Asma artinya nama-nama Allah, artinya ada lebih dari satu nama Allah ya. Allah memiliki banyak nama. Dan husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna, jika digabungkan Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Nah, kita ketahui jumlahnya sudah minggu lalu. Ingat, jumlah nama-nama Allah ada 99. Subhanallah, banyak sekali ya. Sementara kita memiliki satu nama, walaupun namanya panjang nih, seperti Ibu Siti Nur Hasanah, tapi tetap satu nama ya. Tapi beda dengan Allah yang memiliki banyak nama, banyak makna. Jadi ada 99. Yang akan kita pelajari di kelas 6 ada 4 nama dari Asmaul Husna ya. Yang pertama apa anak-anakku sekalian? As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Yang keempat Al-Baqi. Nah, yang akan kita kupas hari ini, yang akan kita pelajari ini adalah As-Somad. As-Somad artinya Maha yang menjadi tumpuan. As-Somad artinya yang menjadi tumpuan. Tumpuan itu seperti harapan. Jadi Allah yang memenuhi segala kebutuhan makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua kita ini bergantung kepada Allah. Apa buktinya kita bergantung kepada Allah? Coba semuanya. Hidungnya tahan napas, mulut juga bertahan berapa detik. Kita tidak kuat ya, pastinya membutuhkan apa? Membutuhkan udara, membutuhkan oksigen untuk bernafas. Itu saja bukti bahwasanya kita membutuhkan Allah. Kita tidak ada yang bisa menciptakan udara. Ya, ada yang bisa menciptakan oksigen? Tidak ada. Semua itu adalah pemberian nikmat dari Allah. Mata, tutup mata, buka kembali. Apa yang nampak?
Apa fungsi mata? Dapat melihat, terlihatlah apa yang di depan kita, iya kan? Subhanallah, mata, hidung tadi kita tahu fungsinya seperti apa yang kita rasakan. Mulut ini dapat bicara, ibu dapat bicara, kalian dapat bicara, itu semua nikmat dari Allah. Itu bukti bahwasanya kita membutuhkan pertolongan Allah. Nah, itu baru kecil. Tangan tangan yang kalian miliki, gerakkan. Memiliki tangan, jika Allah tidak berikan kekuatan, ini juga tidak bisa difungsikan, ya kan? Itu semua bukti bahwasanya banyak nikmat Allah. Ini baru dalam anggota badan kita, belum di luar sana. Di depan kalian ada handphone. Handphone fungsinya banyak macamnya. Itu subhanallah, dari akal manusia bisa menciptakan teknologi seperti handphone yang di depan kalian. Akal manusia yang memberi siapa? Tentunya yang memberi juga Allah. Jadi itu semua bukti-bukti bahwasanya kita memang membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan nikmat Allah. Iya. Nah, oleh karena jika sudah diberi banyak hal, apa yang wajib kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seperti kalian minta uang jajan ke ibu, ke bundanya. Bun, minta uang jajan. Setelah dikasih, ucapkan apa? Terima kasih. Sama halnya dengan Allah memberikan banyak hal, yang wajib kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Nih, ibu ajarkan hari ini ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Mata yang sudah diberi kita gunakan untuk melihat yang hal-hal yang baik, yang positif. Sebisa mungkin apa yang Allah berikan itu kita gunakan untuk hal yang positif. Tangan kita gunakan untuk apa? Membantu. Saat ini, pagi ini bisa digunakan tangan ini yang kalian miliki di rumah, membantu orang tua. Ambil sapu, bantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergerak, membantu tangan. Semuanya dalam anggota tubuh kita ini saling topang menopang, bantu membantu, menghasilkan tenaga yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain. Itu sudah membuktikan bahwasanya kita mensyukuri apa yang diberikan Allah. Ada handphone, sepandai-pandainya anak-anak ibu semua yang soleh-soleha harus dapat menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang positif. Ini contohnya, kita gunakan untuk belajar. Setelah belajar, simpan handphonenya, jangan dipakai main. Nah, kita harus ambil manfaatnya. Jangan terlena dengan diberikan handphone, orang tua bekerja, setelah belajar lalu main game seharian. Nah, itu yang tidak manfaat. Itu akan merugikan diri kita, akan merusak mata kita juga. Allah sudah kasih mata, Allah berikan itu tidak 2 kali. Buktinya kalau mata sakit, dokter hanya bisa pergi ke dokter hanya bisa apa? Menyembuhkan melalui bantuan obat misalnya atau alat-alat. Tapi dokter tidak bisa mengganti mata kita. Jari kita yang jumlahnya berapa ini? 5. Harus dimanfaatkan, harus dijaga, dirawat. Iya kan? Kalau hilang saja jari kelingking, tinggal 4. Ayo, tidak susahkah kita nanti memegang sesuatu tidak imbang? Jadi apapun yang Allah berikan ini dalam badan kita, dalam anggota badan kita ini harus kita jaga, harus kita syukuri, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik mungkin, sebisa mungkin kita memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, di sekitar kalian sekarang ini yang ada di rumah, ya kan? Membantu orang tua, itu yang ibu harapkan, ya. Mengerti anak-anak ibu sekalian? Ya, kembali ke pelajaran kita tadi, kembali ke as-somad yang artinya yang menjadi tumpuan. Itu semua kisah-kisah yang ibu utarakan tadi itu bukti bahwasanya kita bertumpu, kita membutuhkan yang namanya Allah, zat yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Ya, burung terbang
ada sayap, ada tenaga, itu juga dia butuh pertolongan dari Allah. Semua yang diciptakan Allah ini bertumpu kembali, meminta pertolongan kembalinya kepada Allah. Apa bukti adanya nama As-Somad itu tertera dalam firman Allah surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dalam halaman 23. Anak-anak bisa lihat, itu bukti bahwasanya nama Allah As-Somad itu tertera di penjelasan surah Al-Ikhlas. Iya, coba kita baca sama-sama. Sebelum membaca surah, kita awali dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz bagaimana kita ucapkan sama-sama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa, Esa artinya satu. Bahwa Allah mengutarakan dalam surah itu bahwa Allah itu zat yang satu. Allah itu hanya satu. Yang kedua, Allahus somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Iya kan? Ini yang Ibu terangkan tadi. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah berdiri sendiri, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan karena Allah tidak membutuhkan makhluk-makhluk yang diciptakan. Namun sebaliknya, makhluk yang diciptakan Allah itulah yang membutuhkan adanya Allah. 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang menyamai dia, tidak ada yang menyamai Allah. Di situ dia maksudnya Allah ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah. Ya kan? Tidak ada yang mampu menciptakan robot yang mampu diciptakan manusia, itu tidak pun sempurna seperti Allah. Bagaimana sempurnanya menciptakan manusia. Pernah nampak robot bisa bergerak? Mobil remote bisa bergerak, ya kan? Membutuhkan apa? Baterai. Manusia bangun tidur tadi, adakah dalam badan anggota tubuh kita ini ada yang harus di-on-kan, misalnya dipencet baru bisa gerak? Kan enggak, otomatis, semuanya otomatis. Ya kan, subhanallah, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Artinya tidak ada yang mampu menciptakan makhluk sesempurna, contohnya seperti kita ini manusia, kecuali dia, kecuali Allah. Baik anak-anak ibu sekalian, semoga apa yang ibu ajarkan hari ini dapat diambil hikmahnya, dapat diamalkan sehari-hari. Pertama, tadi ibu minta apa yang Allah berikan itu dijaga, anggota badan kita ini dijaga, dan apa? Dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk membantu orang tua. Tangan digunakan untuk membantu orang tua, menyapu, mencuci piring,